Kami persilakan Bapak Purbaya. 15 menit cukuplah. Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak, kayaknya baru 15 menit, mudah-mudahan bisa cukup Pak. Tapi ini desain paparan saya mungkin nggak sepenuhnya sesuai dengan dua hal utama yang Bapak minta tadi. Dan mungkin nanti ada pendalaman, saya akan jawab di situ kalau ada pertanyaan lebih dalam nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, dan Menteri PPN, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Senior atau yang mewakili, dan Menteri Hukum atau yang mewakili. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR atas dilaksanakannya rapat kerja hari ini membahas RAPBN tahun anggaran 2027 serta nota keuangannya sesuai jadwal yang direncanakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dalam 3 bagian. Pertama, mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, strategi ekonomi dan fiskal fokus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah arsitektur APBN 2027 yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Kita akan mulai dengan bagian pertama di paparan ini. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang saya hormati, APBN merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. APBN adalah alat perjuangan kita bersama untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui APBN, negara selalu hadir dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia. Dalam 3 bagian, pertama, mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, strategi ekonomi dan fiskal fokus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah arsitektur APBN 2027 yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Saya akan mulai dengan bagian pertama dari paparan ini. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang saya hormati, APBN merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. APBN adalah alat perjuangan kita bersama untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui APBN, negara selalu hadir dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, perkembangan kondisi global dan risiko yang harus kita antisipasi masih ada. Yang pertama, perkembangan kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih sangat dinamis. Konflik Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat Iran, masih bergejolak sehingga terus membayangi fluktuasi harga minyak dunia dan kelancaran rantai pasok global. Fragmentasi perdagangan dan proteksionisme ini menimbulkan dilema kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara. Potensi dampak El Nino juga perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global menjadi risiko yang akan terus diwaspadai oleh pemerintah. Kondisi tersebut mendorong lembaga internasional merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB global sebesar 3% pada tahun 2026. Bank Dunia memproyeksikan 2,5% pada tahun 2026 dan OECD memproyeksikan 2,8% untuk tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Perekonomian global diperkirakan akan kembali meningkat pada tahun 2027. Di sisi lain,
Tekanan harga energi mendorong koreksi proyeksi inflasi global. IMF memproyeksikan inflasi global sebesar 4,7% pada tahun 2026 dan Bank Dunia memproyeksikan 4% pada tahun 2026. Proyeksi inflasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Dinamika ekonomi global tersebut perlu terus diwaspadai karena potensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pasar keuangan domestik termasuk Indonesia. Di tengah gejolak tersebut, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi sebesar semester 1 tahun 2026 tercatat 5,45% year on year, sementara inflasi hingga Juli 2026 terkendali pada level 2,88% year on year atau menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat mencapai 3,34% year on year. Likuiditas perekonomian dan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung aktivitas ekonomi. Ini tercermin dari pertumbuhan M0 sebesar 15,7% year on year pada minggu kedua Agustus 2026 dan penyaluran kredit tumbuh 13,6% year on year. Sementara itu, cadangan devisa tetap terjaga memadai sebesar 145,3 miliar dolar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Aliran modal asing juga meningkat dengan akumulasi inflow mencapai 147,4 triliun rupiah sampai dengan 21 Agustus 2026. Ini didukung oleh inflow pada SBN dan SRBI. Aktivitas sektor real secara umum menunjukkan kinerja yang positif. Indeks keyakinan konsumen menunjukkan optimisme konsumen sejalan dengan penjualan real yang mulai ekspansif lagi. Dari sisi produksi, kinerja manufaktur kembali memasuki zona ekspansi dengan PMI mencatat 50,2 pada bulan Juli 2026. Didorong pemulihan permintaan domestik sejalan dengan penjualan semen domestik yang tumbuh positif pada Juli tahun 2026. Permintaan domestik juga tercermin dari pertumbuhan penjualan mobil sebesar 33,3% year on year dan sepeda motor tumbuh 8,3% pada bulan Juli tahun 2026. Ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang tetap baik dan terjaga. Konsumsi BBM tumbuh positif sebesar 6,5% year on year, mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas industri. Penjualan listrik juga menunjukkan tren pertumbuhan tinggi secara total, tumbuh sebesar 8,5% secara year on year. Pimpinan dan anggota Banggar DPR RI yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai arsitektur strategi ekonomi dan fiskal fokus mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 diarahkan dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan investasi untuk mendukung berbagai hal berikut. Yang pertama, memperkuat transformasi ekonomi pada aktivitas bernilai tambah tinggi, kemudian memastikan program-program unggulan efektif dan tepat sasaran, dan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja. Juga memperkokoh sinergi pusat dan daerah, serta dukungan investasi untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat tata kelola dan penegakan hukum. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN berperan penting sebagai shock absorber dan countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah ketidakpastian global. APBN didesain sebagai katalis pembangunan, mendorong investasi dan aktivitas perekonomian. APBN juga terus dijaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan, serta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal, maka RAPBN 2027 difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional atau PKPN dan 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja.
Kedelapan klaster tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan. Sementara itu, program pendukung adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. RAPBN 2027 diarahkan untuk mencapai perbaikan sasaran dan indikator pembangunan yang semakin baik dan berkualitas. Dari sisi kemiskinan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 hingga 6,5% pada tahun 2027, dari 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2026. Ketimpangan juga diarahkan semakin menurun dengan rasio Gini yang membaik ke level 0,362 sampai 0,367 pada tahun 2027, seiring dengan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan turun ke kisaran 4,30 sampai 4,87% dan tahun sebelumnya sebesar 4,44 sampai 4,96%. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat juga terus ditingkatkan dengan indeks modal manusia naik menjadi 0,575. Perbaikan berbagai indikator ini menegaskan arah kebijakan RAPBN 2027 yang konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata. Pimpinan dan Interupsi, Ketua, sebelum pindah boleh? Minyak bumi ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 654.000 barel setara minyak per hari. APBN akan dijaga prudent dan sustainable dengan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kebutuhan kepatuhan dan tax base, penguatan core tax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi. Jadi di sini Pak Ketua, kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang nggak ada rencana untuk menaikkan tax tarifnya. Utamanya kita akan memperbaiki juga SDM di tax collection kita, sehingga ke depan pegawai-pegawai saya di tax maupun bea cukai akan lebih bersih, sehingga peningkatannya akan lebih optimal. Yang kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, lebih produktif, efektif, dan efisien untuk mengakselerasi efektivitas perekonomian. Ketiga, pembiayaan dikelola secara prudent dan inovatif dengan menjaga defisit utang dalam batas aman.